Sistem hukum kita, baik itu dalam KUHP sejak zaman Belanda, kemudian sekarang di beberapa perundang-undangan, diatur bahwa safeguard atau alasan pembenar bahkan dalam ini untuk suatu pencemaran nama baik itu adalah kepentingan publik. Ya, jadi selama itu kepentingan publik maka itu bukan sebuah defamasi. Yang mau saya pertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kepentingan publik, dan dalam konteks kasus ini apakah riset atau tujuan untuk membuka situasi di Papua itu sebagai sebuah kepentingan publik termasuk dengan pelanggaran HAM, kondisi lingkungan, militerisasi dan lain-lain. Papua itu jadi hotspot publik internasional, bahkan jadi hotspot internasional selama 30 tahun itu. Nah karena itu seluruh mata publik itu begitu sebut kata Papua, yang pertama kali muncul di situ adalah defamasi hak asasi manusia. Itu kalau kita baca, kita ke klik Papua, yang timbul pertama bukan burung cendrawasih, bukan sistem noken yang dipakai untuk menipu public opinion di Papua, tetapi soal pelanggaran HAM itu. Jadi dari awal lokasi Papua itu udah menjadi lokasi riset hak asasi manusia, apapun motifnya di situ tuh. Buktinya apa? Kita mesti minta izin untuk pergi ke Papua itu. Diam-diam atau terang-terangan itu dilarang. Jadi itu wilayah terra incognita tuh yang menimbulkan kuriositas. Ada apa di Papua itu? Siapa yang bermain di Papua itu? Apa jenis permainannya itu? Kuriositas akademis saya menuntun saya untuk pergi ke Papua. Maka perlahan-lahan saya mulai membuka file tentang Papua. Perlahan-lahan saya mulai dapat data tentang, oh si ini bermain di situ, yang ini bermainnya disponsori oleh yang itu tuh, yang ini dan yang itu sama-sama punya kepentingan bisnis yang dipatenkan secara perdata di sebuah pulau di Australia misalnya. Kan semua itu yang kita sebut sebagai hermeneutic of suspicion dalam metodologi. Saya mencurigai untuk mendapatkan keterangan. Jadi dasarnya begitu, dasar berpikirnya tuh secara metodologi tadi. Oh, masih ada. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan dari rekan kami. Tadi menarik penjelasan saudara ahli, terutama soal bagaimana riset dan juga konteksnya kebebasan berekspresi. Saya sebenarnya mau mendalami dalam konteks riset terkait juga dalam konteks kebebasan berakademik ini. Kita tahu bahwa riset banyak hal-hal faktor-faktornya dan kemudian variabel-variabelnya di situ, termasuk soal variabel kebenaran di situ. Jadi ada semacam keraguan-raguan dalam konteks ini bahwa riset yang disampaikan ini dianggap tidak valid seperti itu. Pertanyaan saya, saudara ahli, apakah dalam menemukan kebenaran itu harus berdasarkan data, atau jangan-jangan dengan reasoning atau nalar yang kemudian kita bangun itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menemukan kebenaran di situ? Bagaimana tanggapan ahli? Riset Galileo tentang sistem perputaran bumi itu, geosentris itu, baru diakui oleh gereja Katolik 300 tahun setelah riset itu dibuat. Padahal yang dihukum akibat riset Galileo itu udah banyak betul tuh kan. Jadi kebenaran itu kadangkala kita deteksi di dalam metodologi, tetapi kekuasaan ingin membuktikan itu salah tuh. Padahal kekuasaan mesti dia bikin riset tandingan terhadap soal itu tuh. Nah, itu intinya tuh. Yang kedua tadi, jadi poinnya di situ tuh, bahwa riset itu hasilnya itu impactnya baru yang akan datang. Sama seperti riset tentang kita debat-debat soal kereta cepat itu, risetnya ada dibuat oleh teman-teman LSM yang peduli tentang utang segala macam. Dia bikin riset bahwa kereta cepat itu akan bangkrut pada akhirnya karena 75 tahun itu nggak mungkin kita bayar itu. Bagaimana logikanya? 75 tahun kita masih berharap ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Itu artinya kita menghentikan penemuan-penemuan teknologi, kita menghentikan proyek riset tentang mobil terbang gitu kan.
Jadi bayangkan 8 tahun ke depan mobil terbang kita temukan, tetapi orang yang memprotes riset, memprotes kereta cepat itu lagi dihukum. Lalu orang itu bilang, lihat aja kereta cepat udah bangkrut, tapi saya masih dihukum. Padahal riset saya betul. Itu yang disebut Galileo paradox tuh, Galileo Galilei. Dia udah dihukum, dihukum mati itu. Tetapi baru 300 tahun baru gereja Katolik benar yang diriset oleh Galileo berdasarkan prinsip Kopernikan, bahwa yang memutari matahari itu justru bumi, bukan matahari yang memutari bumi kan. Jadi itu poin dasar yang kalau kita belajar sejarah riset itu banyak yang baru dibuktikan setelah itu. Yang kedua tadi soal bisa nggak kita riset without knowing the data itu? Ya bisa. Riset logika, riset proposal hukum itu nggak perlu data. Stare decisis itu nggak ada datanya tuh. Bahwa hakim memutuskan berdasarkan nalar sebelumnya juga nggak ada datanya sebetulnya. Nah itu yang riset semacam itu yang juga sedang berlaku sekarang. Karena nggak mungkin kita riset dengan data yang harus lengkap dulu. Kalau datanya udah lengkap, ngapain kita riset? Udah blantan di depan kita tuh. This is the fact, ngapain riset tuh? Dalam metodologi berlaku prinsip, kalau kita nggak ada data, nalar kita mesti betul-betul kuat. Dalilnya kira-kira punya begini. Many times we must reasoning without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Jadi dalam keadaan tiada data pun nggak ada soal, tetapi jangan nalar kita itu bengkok, apalagi ada data dibengkokkan itu kan. Jadi betul riset rasional itu atau riset deduktif nggak perlu data, riset induktif perlu data tuh. Nah sekali lagi dalam riset lingkungan seringkali belum ada datanya, tapi kita udah bisa bandingkan, bayangkan bahwa akan terjadi sesuatu berdasarkan prinsip yang dalam ilmu lingkungan logikanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Silakan riset Lawrence Pradama itu. Tetapi logikanya betul. Kalau keadaan homeostatiknya itu tidak diganggu, maka kepak sayap kupu-kupu bisa membatalkan panen di California itu. Asap motor gede dari Presiden Jokowi, kalau walaupun dia cuma muter-muter di Istana Negara itu main motor gede, bisa membatalkan panen singkong wortel di kaki Gunung Gede. Apalagi kalau di kaki Gunung Gede udah ditulis itu proyek strategis nasional, batal semua panen petani di Cipanas. Baik. Artinya cukup dengan sebenarnya reasoning yang baik dan kemudian nalar yang valid itu sebenarnya sudah bisa menemukan. Itu metodologi rasionalisme. Saya mengajar itu 15 tahun riset itu. Oke. Kalau begitu begini saudara ahli. Tadi kan kita tahu bahwa di sini ada riset, tapi riset itu tidak dijawab dengan riset oleh kekuasaan, oleh si pelapor hari ini Luhut Binsar Panjaitan. Justru dijawab dengan somasi dan laporan sampai berujung ke pengadilan di sini. Kalau kita bandingkan atau kita komparasikan rezim yang hari ini berkuasa saat ini dengan kemudian rezim sebelumnya, yaitu rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada peristiwa terkait dengan buku Gurita Cikeas. Lalu kemudian itu tidak dijawab dengan pelaporan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat itu dengan pemidanaan, tapi dijawab dengan buku yang menjawab persoalan itu. Nah, ini kan kemudian kita jadi apa ya, dalam situasi bernegara yang seperti apa ya, karena kita khawatir ini kan kekuasaan pelapor ini dengan segala kekuasaannya bahkan sangat kuat. Kita juga berharap bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi keadilan yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan pesanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya saudara ahli, sebenarnya praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi kemudian hari ini ketika kemudian riset itu dikriminalkan, bukan dijawab dengan riset. Kalau dalam konteks demokrasi dan kemudian izin bernegara seperti apa? Mohon izin yang mulia, keberatan. Kenapa keberatan yang mulia? Saya pikir ini bagian kami yang mulia. Mohon izin keberatan yang mulia, pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, kan kita ketahui saudara Rocky ini dihadirkan untuk ahli menjelaskan kebebasan berpendapat. Dia menjadi meluas bagaimana bernegara dan lain sebagainya. Biar tidak terjadi asal bunyi dan terlalu meluas, fokus saja. Tidak yang mulia, itu masih bagian daripada konteks kebebasan berekspresi dalam bernegara. Bagaimana mungkin kita berbicara soal riset kok di sini yang mulia?
Jadi jaksa penuntut umum jangan kemudian juga main menyangkal yang mulia di sini. Penasihat hukum jangan kebablasan. Sebentar Tidak yang mulia, kami tidak kebebasan. Kita sedang sidang di sini yang mulia, kita tidak sedang sirkus. Jadi jaksa penuntut umum jangan berakrobat di sini yang mulia. Yang mulia, untuk mengatasi PH tidak berakrobat, ahli kan yang dihadirkan setelah ini ada ahli riset. Pertanyaan terkait bagaimana menjawab riset itu dengan baik dan benar secara ethical research itu bisa ditanyakan kepada ahli berikutnya. Jangan suka campur-campur di sini. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sebelum pertanyaan kepada ahli, saya sudah menyampaikan bahwa yang memang ada kaitannya, pertanyaannya memang ada kaitannya dengan keahlian ahli di sini. Nah, demikian juga saudara ahli, kalau memang di luar keahlian saudara, ada pertanyaan yang di luar keahlian saudara, yang saudara sebutkan sebagai kebebasan berekspresi, yang saudara spesifik seperti itu, ya, saudara mungkin tidak perlu menanggapi pertanyaan. Ya, biarkan karena ahli itu menjawab yang mulia. Ya, itu. Dan ini pun dalam konteks yang memang berhubungan dengan permasalahan. Ya, jangan terlalu jauh. Itu aja. Kami cuma mengingatkan itu aja. Ya. Silakan. Dijawab. Saya terangkan ya. Saya keahlian saya di bidang riset. Termasuk riset yang non faktual itu. Saya belajar reasoning itu panjang lebar. Betul demikian, tapi kan saudara Rocky tanpa menghormati kapasitas saudara Rocky, Anda harus tahu, Anda dihadirkan ini sebagai ahli untuk menerangkan kebebasan berpendapat. Ya, betul. Kami mengerti, mungkin Anda memiliki kapabilitas untuk itu, tapi kita harus membuat ini menjadi jelas sesuai dengan realnya. Ada saatnya kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Jadi seyogianya PH juga bisa membedakan kapan pertanyaan ini ditanyakan kepada yang ahli. mulia, Sebentar, saya begini mau ya. membantu. Sebentar, begini ya. Tidak menghalangi. Begini ya, saudara penuntut maupun saudara. Kalau dia merasa menolak, silakan keluarkan dalam kesimpulan. Tapi proses ini kalau menghargai. Ya, betul. Ya. Begini, saya pikir ini ahli ini kan tadi memang menyampaikan bahwa keahlian di bidang kebebasan berekspresi berpendapat. Tapi kalau memang hanya itu saja pertanyaannya hanya tentang kebebasan berpendapat, sepertinya sangat kecil sekali begitu. Cuman artinya sempit gitu. Artinya dalam hal ini memang ada konteksnya, ada hubungannya dengan permasalahan. Ada yang mulia, ya. betul. Dan ini pun ahli pun akan menyampaikan kalau memang ada keahlian saudara di bidang itu. Kalau memang tidak ada di bidang itu, kalian saudara di luar itu ya saudara nggak perlu gitu. Ya, jaksa nggak perlu panik aja yang mulia. Ya, yang mulia. Ya silakan. Ya, saya ulang kembali. Reminder saja, jadi yang mau ditanyakan ke ahli oleh rekan saya terkait dengan kebebasan berekspresi dalam situasi rejim saat ini. Tadi dia mengkomparasikan dengan rejim sebelumnya. Bisakah saudara melakukan penilaian berdasarkan keahlian saudara? Apakah situasinya seperti apa gitu? Kok berbicara riset kemudian para penguasa saat ini mempidanakan? Kira-kira itu pertanyaannya, bisa dijawab. Ya, itu memang itu konteksnya. Ya. Kan kalau kita bilang kebebasan berekspresi dibandingkan dengan siapa kebebasan itu terhalang, dihalangi oleh siapa kebebasan hari ini, kan konteksnya memang seperti itu tuh. Kan itu saya tadi pakai semacam dalil dari Lawrence itu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan pemilu presiden 2024. Bisa nggak bisa? Logically sound, itu intinya tuh. Jadi riset itu betul-betul variabelnya itu panjang. Ya, jangan Anda riset hanya untuk kepentingan proyek, itu namanya bukan riset, itu artinya apa namanya itu? Dipesan untuk sesuatu. Jadi saya balik pada apalagi saya belajar filosofi. Filosofi itu the mother of all sciences. Saya menyentuh sebuah ilmu pengetahuan di situ tuh. Jadi saya terangkan tadi ya. Di era SBY dan itu akhirnya dibuktikan bahwa SBY akhirnya diundang terus-menerus setelah dia lengser jadi presiden. Karena soal tadi orang menganggap SBY itu tidak pernah menghalangi kebebasan berpikir tuh. Kebebasan berpikir akan dia bantah dengan pikiran dia. Karena itu ada countervailing ideas di situ tuh.
Gurita Cikias dibalas oleh Partai Demokrat dengan data yang lebih masuk akal dari buku Gurita Cikias. Lalu publik menilai, oh ya, di era Pak Jokowi memang ada penghalangan kebebasan berpendapat itu tuh. Dan berakhir dengan penggunaan undang-undang ITE. Jadi sebetulnya masuk akal untuk membedakan itu. Dan itu justru yang kemudian diriset akhirnya oleh Freedom House misalnya. Bahwa kebebasan berpendapat di era SBY jauh lebih bermutu daripada di era atau kebebasan berpendapat di era Presiden ke-6 lebih bermutu dari kebebasan berpendapat di era Presiden ke-7, untuk nggak menyebut nama misalnya. Itu riset dunia yang kemudian dipakai. Indeks persepsi korupsi juga hasil riset. Jadi itu memang biasa itu. Jadi ya memang masuk akal untuk mengatakan, kalau ditanya secara agak mengolok-olok kenapa begitu? Ya karena SBY di sekitar dia itu dia memelihara akademisi. Di sekitar Jokowi memelihara Buster. Itu bedanya.